Neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak surplus di bulan Februari 2026 sebesar 1,27 miliar dolar Amerika Serikat dan capaian ini memperpanjang catatan surplus selama 70 bulan secara beruntun sejak Mei tahun 2020 lalu. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencetak performa positif dengan nilai surplus mencapai 1,27 miliar dolar Amerika Serikat pada Februari 2026, meningkat dibandingkan posisi Januari 2026 sebesar 950 juta dolar. Capaian ini memperpanjang catatan impresif Indonesia yang telah membukukan surplus mencapai 70 bulan secara beruntun terhitung sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan kinerja perdagangan pada awal tahun ini sangat bergantung pada sektor non-migas. Data BPS mencatat sektor non-migas berhasil menyumbangkan surplus sebesar 2,19 miliar dolar Amerika, sementara sektor migas masih mencatatkan defisit sebesar 920 juta dolar. Februari tahun 2026, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 1,27 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut, yaitu sejak bulan Mei tahun 2020. Surplus pada bulan Februari ini lebih didorong oleh surplus pada komoditi non-migasnya, yaitu surplus sebesar 2,19 miliar US dollar. BPS mencatat sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang surplus sektor non-migas adalah lemak dan minyak hewani nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara komoditas yang menjadi beban utama pada defisit migas meliputi minyak mentah, hasil minyak, serta gas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, neraca perdagangan Februari 2026 cetak surplus 70 bulan beruntun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KAIN. Kemudian juga ada Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Santi, apa kabar? Apa kabar Pak? Ya. Baik, terima kasih, kabar baik juga atas waktu yang juga disempatkan ini untuk Bu Santi dan Pak Rian, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik, tadi sudah disampaikan 70 bulan beruntun nih. Mungkin dari ekonom bisa menyampaikan terlebih dahulu review Anda nih Pak Rian terkait dengan kondisi capaian begitu ya dari neraca perdagangan kita yang terus mengalami surplus sejak Mei 2020 lalu ini Pak Rian, silakan. Pertama-tama tentu kita bersyukur ya bahwa sepanjang 70 bulan terakhir kita mampu membukukan surplus ya trade balance kita, meskipun harus kita cermati perjalanan tiap bulannya itu relatif volatile atau fluktuatif. Dan seingat saya satu tahun dua tahun terakhir itu pasca COVID ya, itu nilai surplusnya itu sudah mulai agak mengalami tekanan. Meskipun masih membukukan surplus. Terbukti waktu Januari yang lalu kita kan surplus kurang lebih 0,95 miliar US dollar ya. Baru di Februari kemarin kita naik tipis ke 1,27 miliar dolar. Tapi jauh sebelum itu kita rata-rata bisa membukukan surplus ya 3 sampai 4 miliar dolar ya. Nah, itu menjadi satu sinyal kuat bahwa ke depan mungkin pressure-nya juga akan lebih berat, juga lebih kompleks karena tadi kan sempat di-mention juga bahwa kita mampu mencetak surplus di tengah ketidakpastian global seperti itu. Nah, ada dua titik yang harus kita cermati ini mendahului asesmen kita Mas Pras. Pertama, tadi kan disampaikan oleh BPS bahwa tekanan kita itu di sektor migas. Memang dari dulu kita itu di sisi migas itu selalu mengalami defisit ya. Tapi kita bersyukur bahwa di sisi ekspornya itu non migas ya kita tumbuh bagus. Bahkan untuk yang bulan Januari Februari kemarin topangan dari ekspor manufaktur ya, hasil manufaktur atau non ekstraktif ya itu tumbuh dengan baik. Bahkan sekitar 7% seingat saya tadi dibilang gitu. Nah, tetapi mungkin kita harus tadi betul juga yang disampaikan bahwa itu kan
pencatatan sebelum adanya agresi militer Israel dan Amerika ke Iran, ya, Ya, yang waktu itu belum ada disrupsi global supply chain, ya. artinya kontrak-kontrak apa namanya ekspor impor antar negara, baik antar kawasan itu masih berjalan relatif normal, belum ada gangguan-gangguan transportasi laut, transportasi udara dan sebagainya. Tetapi kita harus hati-hati, harus waspada. Mungkin perjalanan Maret onward ke belakang ini tidak sebagus Januari Februari kemarin. Saya kira ini catatan kritis kita untuk pemerintah, ya, para pengambil kebijakan harus betul-betul mewaspadai landscape yang berubah relatif dramatis. Juga Oke. kita nggak tahu apakah perang itu akan segera selesai. Nobody knows, ya, karena kita nggak tahu apa yang disampaikan Donald Trump itu bisa kita pegang kredibilitasnya atau tidak. Dan itu Baik. catatan saya, Mas Bas. Tapi Ya, anyway, untuk surplus yang kemarin itu kita apresiasi. Cuma tetap harus kedepannya harus kita lebih waspada ya, gitu. itu dia ya, mewaspadai surplus neraca perdagangan pasca Februari itu, yang karena kita tahu juga adanya serangan juga terjadi di akhir Februari 2026. Nah, dari sisi pelaku usaha, Bu Santi, Anda melihat bagaimana begitu dengan capaian 70 bulan beruntun, kemudian nanti nextnya apakah masih akan terus berlanjut atau tekanan justru akan mulai terjadi dan dirasakan begitu? Mungkin ini berita yang cukup mengagetkan juga ya kepada publik, karena di tengah pengumuman ini kan di bulan Maret, akhir Maret ya. Ya. Saya setuju bahwa memang surplus ini sebelum ada perang Amerika dan Iran ini. Ya. Very good menurut kami. Memang dari segi bisnis pengusaha juga memang melihat ada peningkatan dari 7 bulan terakhir ini. Oke. Meskipun memang masih banyak komplain, tapi komplainnya lebih di bidang value added dan di bidang impor bahan baku. Itu memang problem yang terpisah ya. Kalau kami melihat, kita bicara non-binga sekarang. Boleh saya sedikit bagi data kami ya Pak ya. Kalau saya lihat dari segi batu bara itu kontribusi terhadap surplus dari 5 komponen ini adalah batu bara itu sekitar 30-35%. Minyak kelapa sawit CPO sekitar 20-25%. Terus besi dan baja sekitar 10-12%. Tekstil dan alas kaki 8-10%. Nah, yang menarik ini adalah kendaraan dan komponen otomotif yang Oke. itu 5-7% yang memang ada peningkatan yang cukup bagus. Dunia pengusaha cukup optimis dengan berita ini Pak, bahwa memang kita surplus ini justru memang sebuah informasi yang dibutuhkan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya breath of fresh air gitu ya. Oke. Tapi kita ke depannya harus was-was. Kenapa? Ada 3 hal yang kita harus was-was. Pertama adalah konflik geopolitik ini. Yang kedua adalah kemungkinan kenaikan harga minyak ya, yaitu di atas 120 atau 130 dolar per barrel. Karena ini akan impact-nya pasti akan ke surplus kami yang ke depannya. Nah, yang ketiga adalah stress test Indonesia. Nah, ini yang jarang dibahas, ini adalah yang ketiga ini, stress test Indonesia, karena meskipun kami surplus, tapi Indonesia sendiri dalam domestik itu masih memiliki banyak sekali tantangan-tantangan ekonomi lainnya, seperti hilirisasi, pertumbuhan manufaktur dalam negeri, terus APBN Indonesia sendiri yang Oke. nanti ke depannya diatur seperti apa, kalau saya itu akan mengganggu juga. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang kami melihat di sini, yaitu ini sudah bagus, tapi how do we manage this? Bagaimana kita memanage atau bagaimana pemerintah memanage ini penting sekali. Dan jika saya boleh usul, misalkan ke depannya pemerintah juga mengambil momentum ini untuk membuat sebuah regulasi-regulasi yang pro business, karena ini sudah bagus nih. Ini kita ada sedikit dukungan. Nah, kalau kita membuat regulasi yang pro business, mungkin ini akan mengirim atau mendorong investor-investor asing yang lebih melirik lagi Indonesia dalam skala yang cukup long term. Begitu Pak.
Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati. Tetap waspada ini menjadi poin utama saat ini ya bagi pelaku usaha, pemerintah sendiri dan juga masyarakat di tanah air dalam menyikapi kondisi konflik global yang masih belum ketahuan akan berakhir kapan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bu Santi dan juga Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data, kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan lihat seperti apa sih tren dari surplus neraca perdagangan Indonesia. Ini rentang waktunya dari Juni 2025 sampai dengan Februari tahun 2026 ini. Ya, seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Rian, dalam beberapa waktu sebelumnya memang surplus neraca perdagangan kita masih bisa menyentuh 4 miliar dolar, bahkan sempat di 5,49 miliar dolar di Agustus tahun 2025 lalu. Tapi kecenderungannya mulai cenderung turun begitu ya. Kita lihat trennya turun begitu sampai dengan ya terendah di 0,95 miliar dolar Amerika di Januari 2026. Meskipun kita tahu Februari data BPS kemarin sudah menyatakan ada kenaikan menjadi 1,27 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia dari sisi kinerja dan tren pergerakan surplus neraca perdagangan. Berikutnya, ini adalah negara-negara penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia yang bisa kita cermati bersama dengan rentang Januari-Februari 2026. Amerika Serikat menempati posisi pertama. Apakah juga ini dipicu oleh adanya perjanjian resiprokal kemarin begitu? Karena kita tahu Januari-Februari ini juga belum terjadinya eskalasi ataupun perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Amerika Serikat sebesar 3,53 miliar dolar Amerika Serikat, menyusul India di 2,33 miliar dolar, kemudian Filipina 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan beberapa item yang menjadi andalan ekspor produk-produk Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama, ini yang menarik juga nih, PMI manufaktur Indonesia di tengah tekanan global saat ini sempat kita mengalami tren yang cukup menanjak ya dari pergerakan PMI manufaktur, tapi di bulan Maret sudah mulai ada penurunan dan ini cukup signifikan, nyaris menyentuh level kontraksinya dari PMI manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2026 yaitu di 50,1 poin. Padahal kalau kita lihat Februari 53,8 poin dengan tren yang naik dalam 3 bulan terakhir. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dan juga Ibu Santi Samdasani. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas bagaimana melihat posisi saat ini, Pak Rian? Anda melihat dengan data-data tadi, apakah menjadi sinyal kuat sebenarnya ya kondisi fundamental Indonesia masih cukup resilient nih dalam menahan tekanan global tadi, Pak Rian? Kembali kita bersyukur ya bahwa kekuatan domestic market kita cukup huge, cukup besar ya. Oke. Itu menjadi salah satu tumpuan kita atau backbone kita. Tetapi kita juga nggak boleh mengabaikan begitu saja peran dari external factor atau pasar dunia yang Ya. memberikan tadi apa namanya tambahan untuk pertumbuhan ekonomi kita atau pertumbuhan PDB kita. 3 negara tadi sebut Amerika Serikat, kemudian India, dan last but not least adalah Filipina ya. Bahkan di belakang itu masih ada Pakistan seingat saya. Itu menjadi mitra dagang utama kita yang harus kita jaga momentum untuk continuity-nya. Tetapi catatan yang perlu kita cermati adalah satu. Sekiranya risiko geopolitik itu lalu merembet ke risiko geoekonomi, tentu kita teman-teman pengusaha harus waspada, harus alert ya. Oke. Satu, kalau kita itu terlalu banyak impor, tentu dengan valuasi nilai tukar rupiah kita yang mengalami pelemahan atau depresiasi terhadap US dollar, itu menjadi beban tambahan. Yang kedua, pada saat risiko geopolitik itu meningkat, mungkin juga disrupsi untuk global supply chain-nya makin meningkat. Nah ini kan mengganggu atau ya istilahnya itu mendistorsi moda transportasi darat, laut, udara dalam konteks perdagangan baik itu multilateral maupun bilateral. Dan ini harus dicermati. Yang ketiga, tadi malam saya sempat cek, ada teman dari Kadin, pengurus Kadin yang nanti Bu Santi bisa menambahkan, beliau menyampaikan bahwa
permintaan ekspor ke depan itu mengalami tekanan atau penurunan. Makanya itu terkonfirmasi dengan angka Purchasing Manager Index kita, PMI kita yang oleh Standard & Poor's itu bukan di-downgrade, mengalami penurunan dari 53 poin sekian menjadi 50,1 tadi. Ya. Which is itu masih di atas sedikit kurva normal ya, tapi Ya. hati-hati karena dari 53 ke 50,1 itu cukup tajam, cukup curam lah Ya. jatuhnya. Nah itu kan kalau kita cermati apa itu bagaimana melakukan assessment PMI sebuah negara itu kan memberikan indikasi bahwa going forward 3-6 bulan ke depan hasrat atau minat daripada pengusaha kita untuk ekspansi itu mengalami pelemahan. Oke. Ya, artinya tingkat optimisme pengusaha-pengusaha kita ke depan itu, mohon maaf, itu surut. Ya, mungkin tadinya cerah tiba-tiba menjadi agak mendung atau istilahnya itu gloomy gitu. Nah, ini secara apa ya, secara holistik, secara komprehensif harus diakses. Karena data-data tadi itu saling terkait, saling mengkonfirmasi. Surplus ekspor sudah mulai menurun, kemudian PMI menurun, kemudian saya coba perluas lagi ya, pertumbuhan kredit di perbankan juga mulai menurun. Nah, itu semua adalah cerminan daripada bagaimana aktivitas ekonomi kita betul-betul memang mengalami tekanan. Bahkan kemarin kan sudah dirilis mengenai program kebijakan nasional yang ada 8 action itu dalam rangka menghadapi ketegangan geopolitik di Iran yang imbasnya ke Indonesia, maka kita harus melakukan langkah-langkah penghematan dan sebagainya. Itu kan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah sebagai pengambil kebijakan betul-betul in the market ya, artinya itu tahu persis apa yang harus dilakukan. Dan makanya saya selalu mengatakan cuaca udah mulai agak memburuk, mari kita sama-sama sedia payung sebelum hujan, kita kencangkan ikat pinggang dan sebagainya, karena mungkin kita akan melalui perjalanan yang cukup panjang, istilahnya itu prolong ya, karena kita nggak pernah tahu Mas Pras bagaimana ended atau penyelesaian daripada ketegangan di Iran itu. Karena sampai tadi malam masih aja, dan itu udah mulai melebar, ada kelompok-kelompok maaf ya, kelompok-kelompok sipil di daerah Teluk juga udah mulai terlibat, ada Hizbullah, ada yang lain-lain. Nah, itu menambah menambah ketidakpastian gitu. Oke, Pak Rian, ini menarik. Nah, Bu Santi, Anda melihat bagaimana tadi dengan kondisi beberapa negara tadi ekspor kita tuh masih oke ya ke Amerika Serikat, kemudian tadi ada India, Filipina, begitu. Apakah ini menjadi sinyal sebenarnya, apakah karena ada perjanjian resiprokal sebelumnya, kemudian nanti apakah ini potensinya masih mengalami tekanan dengan adanya konflik tadi yang sudah disampaikan Pak Rian, begitu, tekanan dari global khususnya perang di Timur Tengah ini juga akan memberikan tekanan cukup kuat lah seiring dengan tadi PMI manufaktur, kemudian ada proyeksi bahwa permintaan ekspor yang cenderung turun. Nah, ini bagaimana kalau Anda melihat secara realitanya di lapangan begitu Bu Santi? Gini Pak, kalau kami lihat ya, permintaan ke depan memang akan menurun ya. Itu pertama. Bukan Indonesia tapi secara global. Pertama, kedua kalau kami melihat dari sini yang kontributor surplus paling tinggi di sini itu adalah India. Ya, sekitar 20% lah. Karena memang India juga pasar energi dan sawit terbesar untuk Indonesia ya. Mungkin karena itu juga Indonesia ada resiprokalnya, yaitu membeli truk-truk dari India itu gitu, mungkin karena trade relationship seperti itu gitu. Ya, saya ambil produk per produk gitu ya. Pada saat kondisi sekarang, saya sempat bikin sebuah report bahwa society lagi, tapi kita akan spend like a consumer, we are going to spend like a survivor ya. Dimana kalau kita spending sebagai survivor ya kita harus dunia mengirit, dan ini bukan Indonesia. Kalau dunia mengirit ya jelas imbasnya akan kena oleh semuanya. Tapi saya ambil satu di sini Pak ya, kalau misalkan kita bisa memperkuat hubungan dengan Filipina atau FTA kita yang ada di situ, kita evaluasi lagi. Mungkin ini juga saya sampaikan dari untuk teman-teman di Kadin dan Ken sendiri, untuk melihat kira-kira bagaimana yang non migas ini bisa kita dorong lagi ekspornya. Kalau memang permintaan nggak ada, kita bisa nggak kita meng-create demand ya, itu mungkin dari dunia usaha
ada satu strategi yang mereka bisa melihat ke situ gitu. Tapi agak berat karena memang kita lihat ini tapering down. Surplus kita itu tapering down yang tadi graf yang Bapak kasih lihat itu ya. Oke. Dan hari ini rupiah sudah tembus 17.000. Kemarin-kemarin kan masih mendekati ditahan. Oke. Kalau dilihat ya, kami sempat waktu itu saya minggu lalu sempat ada meeting di Singapura. Dunia itu cukup mengakui resiliensi Indonesia. Oke. Kayak Iya, iya. kayak ekonomi Indonesia itu kayak anak bandel gitu yang disuruh duduk nggak mau, dia tetap mau berusaha, dia tetap cari ini. Dan kalau kami lihat juga ya Presiden Prabowo juga cukup ya, tidak berhenti, tapi beliau juga baru ke Jepang mengantongi 3.000 T, meskipun itu dampaknya tidak akan kelihatan tahun ini karena memang kan 3.000 T itu kan in phases ya, dalam bertahap gitu. Oke. Tapi yang ingin saya sampaikan, dunia usaha sini yang harus jangan tergantung hanya dengan pemerintah. Pemerintah mau bikin regulasi sebagus apapun, kalau memang iklim global tidak mendukung, ya disinilah sekarang perannya swasta yang bagaimana thinking out of the box mereka, Oke. usaha mereka ditingkatkan lebih giat lagi. Karena kalau saya lihat pemerintah juga sudah cukup banyak berusaha gitu ya, sudah Oke. effortnya sudah macam-macam gitu. Yang akhir kata Pak, kita memang ada di perbatasan. Kalau kita lihat dari semua angka-angka Indonesia itu, we are at the border of tapering down gitu ya. Rupiah kita sudah menembus 17.000, kita punya surplus meskipun masih surplus tapi going down gitu. Saya ingin melihat data-data Maret, April, Oke. Mei gitu. Mungkin nanti pada saat kita wawancara untuk Maret, April, Mei, mungkin ceritanya akan berbeda begitu Pak. Baik, baik. Ini menarik. Nanti kita akan cermati bersama juga dengan fluktuasi dari pergerakan nilai tukar rupiah ya, dengan tantangan global, kemudian bahwa ekspor kita yang masih menjadi andalan, apakah ini bisa menjadi satu berkah tersendiri atau jadi dilema lain begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto dari LPPI, kemudian juga Ibu Santi Samdasani dari Kane. Dan tadi sudah disampaikan, tadi di-mention sama Bu Santi, 17 ribuan begitu ya saat ini rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagi pelaku usaha sebenarnya ini menjadi posisi yang menguntungkan kah atau justru menjadi tantangan tersendiri nih? Bu Santi, silakan. Kalau saya lihat begini Pak, kalau kita bicara ekspor, of course ini good news ya. Tapi kita jangan lupa bahwa kita punya ketergantungan untuk impor juga melebihi dari kita punya ekspor Pak. Jadi bahan baku kita, terus kita punya yang kita impor yang lain itu. Nah ini bisa offset. Kalau prediksi saya mungkin kalau kita bicara lagi surplus kita ya mungkin Januari Februari, hanya karena memang kami masih tergantung sekali dengan impor bahan baku, begitu Pak. Oke. Nah itu dia. Nah Pak Rian, lantas kalau kita bicara mengenai surplus neraca perdagangan yang konsisten begitu ya terhadap nilai tukar rupiahnya sendiri, kemudian stabilitas makroekonomi kita bagaimana Pak Rian? Saya kira kalau nilai kurs kita itu 17.000 sekian ya, itu harus tegas katakan ini bad news ya, atau negatif news. Karena apa? Terlepas dari beberapa bahan baku, bahan penolong atau bahan setengah jadi itu masih imported, itu konsekuensi secara fiskalnya berat sekali. Satu, kalau harga $1 itu masih terus tinggi di atas sekitar 17 ribuan, itu potensi inflasi ke depan tinggi itu bakal terjadi. Itu yang kita kenal dengan istilah imported inflation. Ya, yang kedua, nah ini yang membuat Pak Menteri kita juga mungkin harus lebih lebih gerak cepat ya. Setiap kenaikan $1 untuk harga minyak kita, itu kan di-spill sama Pak Menteri dan Pak Menko kita, itu kita akan mengalami tambahan subsidi itu sekitar 6,7 atau 6,8 triliun rupiah. Kita tahu bahwa produksi minyak kita itu per day ya, itu kurang lebih 600.000 barel, sementara impor kebutuhan konsumsi BBM kita per hari itu kurang lebih kan 1,4 juta barel
Artinya kita harus impor kurang lebih 700 sampai 800 ribu barrel per hari. Ya. Jadi kita bisa membayangkan setiap kenaikan $1 harga minyak itu berapa subsidi yang harus kita keluarkan. Nah, inilah yang Pak Menteri Keuangan kita mengatakan kemungkinan kita akan dampak kenaikan subsidi itu kurang lebih menjadi 100 triliun. Itu angka yang luar biasa besar gitu loh. Oke. Dibandingkan maaf ya, surplus kita yang 1,27 miliar US dollar itu. Jadi tetap harus diupayakan tanda petik ya, titik keseimbangan yang ideal baik bagi pemerintah, bagi pengusaha, baik itu eksportor atau importer, di titik keseimbangan atau equilibrium berapa nilai tukar rupiah kita itu terhadap US dollar itu. Sehingga bahasa saya everybody happy gitu loh. Tapi kalau masih 17.000 seperti sekarang, tadi Bu Santi sampaikan ya mungkin eksportir senang. Tapi kan kita nggak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang atau satu perspektif. Ada importir yang juga tergantung bahan impor, bahan baku, bahan penolong. Sektor kesehatan, sektor farmasi, kita tahu itu bahan bakunya impor semua. Kemudian pengadaan plastik atau sejenis plastik dan turunannya itu juga masih impor. Jadi dan satu lagi kita tuh importir minyak, jangan lupa nih ya sejak 2013 yang lalu kita tuh bukan lagi anggota OPEC, tapi kita justru menjadi net importir minyak. Jadi kalau harga dolarnya tuh makin mahal, tentu itu akan menekan APBN kita atau fiskal kita, sehingga space atau ruang pemerintah untuk maaf kata mengoptimalkan fiskal sebagai salah satu engine of growth itu menjadi semakin terbatas. Nah itu saya kira. Nah satu lagi yang ingin saya sampaikan, saya kira saya tidak mau menggurui teman-teman pengusaha, mungkin kinerja kita Februari kemarin itu barangkali boleh kita katakan sebagai cut off time. Ya cut off time dalam artian Maret onward mungkin kita harus rekalkulasi ya bagaimana situasi perkembangan eksternalnya dan bagaimana kemampuan anggaran domestik kita di dalam kita menyikapi atau mengantisipasi risiko-risiko yang akan kita hadapi ke depan. Ini penting untuk teman-teman bisnis, teman-teman sektor keuangan, khususnya perbankan untuk melakukan bahasa saya itu rekalkulasi. Saya kira itu Mas Prasi. Baik. Nah terakhir bagaimana Bu Santi Anda menyikapi kondisi saat ini? Strategi apa yang mungkin sudah disiapkan untuk menyikapi bulan-bulan berikutnya nih dengan kondisi tantangan dari global tadi? Sorry, maaf Pak, tadi terputus. Pertanyaannya apa? Strategi dari pelaku usaha sendiri menyikapi kondisi saat ini begitu. Apakah memang seperti tadi sudah disampaikan Pak Rian, rekalkulasi sudah dilakukan, kemudian antisipasinya juga sudah disiapkan di sepanjang tahun ini? Silakan. Mungkin kita harus mencari lagi alternatif pasar untuk bahan baku. Itu saya melihat dari segi pengusaha masih belum. Jadi daftarnya kalau yang ini mahal kita cari yang alternatif pasar yang opsi lebih murah lagi. Pertama, kedua efisiensi produksi Pak. Ini yang saya melihat mungkin bisa dilakukan. Baik. Juga efisiensi produksi di pabrik-pabrik, terutama pabrik-pabrik yang lumayan besar ya. Yang ketiga adalah justru di sini kami melihat bagaimana domestic market ini sourcing atau alternatif sourcing dari domestik sendiri gitu. Jadi bisa nggak yang tadinya kita impor ada nggak bahan itu yang mirip-mirip yang masih bisa dipakai di Indonesia gitu. Jadi kalau saya melihat kita selama ini pengusaha terlalu fokus ke bahan baku di luar negeri. Mungkin sudah saatnya dengan kondisi seperti ini kita melihat kira-kira ada opsi-opsi lain bahan baku yang ternyata misalkan ada dalam negeri yang juga bisa dipakai sebagai alternatif atau dibuat semacam plan B. Saya rasa begitu Pak. Itu dia beberapa langkah yang sudah dilakukan. Bagaimana berarti diversifikasi negara-negara yang melakukan importasi ataupun eksportasi ya mereka ke Indonesia begitu untuk bahan baku yang akan diproduksi di Indonesia. Baik. Pak Rian, kemudian Ibu Santi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan. Semoga setelah Maret sampai dengan mungkin Desember 2026 inilah kondisi global akan semakin kondusif ya, sehingga akan mengamankan lagi kondisi ekonomi di dalam negeri juga. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Santi dan Pak Rian. Terima kasih. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program B50 akan dimulai pada awal semester 2 di tahun 2026. Pemerintah pun optimis pelaksanaan program B50 akan menghemat subsidi energi hingga 48 triliun rupiah sampai dengan akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan penerapan mandatori B50 atau program bahan bakar nabati dari campuran 50% bahan bakar diesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% solar konvensional akan dimulai 1 Juli 2026 mendatang. Program B50 sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menuju kemandirian dan efisiensi energi. Airlangga menambahkan dalam jangka waktu 6 bulan penerapan B50 akan mampu menghemat subsidi hingga 48 triliun rupiah. Yang ketujuh, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Dan ini dalam 1 tahun, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun. Pemerintah juga optimistis implementasi program biodiesel B50 akan memberikan dampak positif berupa potensi surplus pada sektor solar seiring dengan operasional proyek kilang di Kalimantan Timur. Yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insya Allah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan. Pemerintah menyatakan penerapan program B50 akan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang selama ini masih mendominasi konsumsi nasional. Dengan kombinasi stok yang aman, inovasi kebijakan, dan percepatan transisi energi, Indonesia menunjukkan tidak hanya mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, namun juga tetap melaju dengan arah yang jelas menuju kemandirian energi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menilai kesiapan implementasi B50 di semester 2 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit, kemudian juga ada Mas Sabra Telatov, Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Sabar, apa kabar? Ya, iya Mas, kabar baik Mas. Oke, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Sabra, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras, selamat pagi. Ya, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ya, ini menarik Mas Sabra. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari Anda ya, terkait dengan pelaksanaan program dari biodiesel sejak pertama kali diterapkan ya di B20 ya, tahun 2016 lalu. Apa yang bisa kita review sampai dengan saat ini? Iya Mas Pras, jadi harus kita akui memang implementasi biodiesel ini dalam perjalanannya menjadi kebijakan yang sangat strategis ya untuk kita bisa melakukan diversifikasi energi dengan mengandalkan ya tentunya supply pasokan dari dalam negeri. Nah, terlebih di tengah situasi yang kritis saat ini ya, di tengah harga minyak mentah dunia melonjak, tentu pilihan pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan campuran menjadi B50 itu dianggap memang terkesan rasional ya, karena dibandingkan kita harus mengimpor solar dengan harga yang melonjak, kemudian juga pasokannya terdisrupsi, mau tidak mau memang harus ada upaya mengurangi resiko tadi. Nah, cuma mungkin pastinya ada berbagai resiko dan tantangan sendiri ya, khususnya terkait dengan bahan baku. Nah, kalau kita melihat memang dalam perjalanannya sejak awal mula biodiesel ini diperkenalkan ya, dulu produksi biodiesel di tahun 2014 misalnya baru sekitar 4 juta kiloliter. Tapi kan semakin kesini semakin meningkat sampai 15 juta kiloliter, dan bahkan kalau nanti ditingkatkan sampai B50 akan menjadi 19 juta kiloliter. Nah, itu semua kan punya konsekuensi adanya kebutuhan bahan baku dan juga nanti adanya implikasi terhadap baik itu petani, produsen swasta, dan juga fiskal. Nanti kita mungkin urai satu persatu, Mas.
Oke, Mas Sabra. Nah, Pak Sabra, dari sudut pandang pelaku usaha dari hulu sawitnya sendiri, bagaimana dengan kebijakan biodiesel ini? Ya, Mas, kami dari dulu sebenarnya tentunya mengingatkan pemerintah untuk pertama harus melakukan evaluasi dari kebijakan ini. Memang ini dari tahun 2015 sampai 2025 ini sekarang sudah B40. Kita tentunya mendukung pemerintah untuk implementasi dari program biodiesel ini, tetapi kita juga tidak menginginkan kebijakan ini dipaksakan dan itu ujung-ujungnya akan merugikan sektor hulu terutama di petani sawit ya. Karena kalau B50 itu diterapkan di Juli nanti, otomatis itu subsidi untuk program biodiesel itu akan meningkat. Pungutan ekspor itu kan sudah dinaikkan ya dari di awal Maret kemarin. Oke. Itu sekitar dari 10% menjadi 12,5%. Eh, Saat ini memang harga di tingkat petani sawit itu belum turun. Bahkan di beberapa daerah kita harga di TBS petani sawit itu sudah tembus di angka 4.000. Tetapi ini juga didorong oleh kenaikan harga CPO. Harga CPO kita saat ini berkisar sekitar 16.000 per kilo ya. Oke. Itu ada kenaikan ada kenaikan sekitar 4 ribuan. Ya. Tapi ini baru terjadi. Mungkin ini salah satunya efek dari kondisi global saat ini. Tapi poinnya dari kebijakan ini dari sektor hulu kita di petani sawit itu tentunya mendukung pemerintah, tetapi pemerintah harus bisa melakukan evaluasi juga dari kebijakan ini karena hitung-hitungan kami sebenarnya dengan menaikkan tarif ekspor dari 10 menjadi 12,5 itu ada kerugian yang ditimbulkan, ada potongan harga yang akan diterima petani sekitar 800 sampai 900 rupiah per kilogramnya. Dan ini akan pasti terjadi karena kebijakan menaikkan pungutan ekspor ini sudah terjadi dari 2015. Sekarang itu harga di tingkat petani untuk Malaysia misalnya kita membandingkan antara harga di Malaysia dengan Indonesia, Malaysia itu sudah sekitar 4 ribuan lebih dari dari 2 bulan lalu bahkan. Oke, oke. Nah, lantas kalau lihat momentumnya sendiri, Mas Abra, Anda melihat bagaimana begitu 1 Juli 2026 ini? Mengingat memang kondisi global, Anda sampaikan tadi daripada kita harus melakukan importasi begitu dengan harga minyak yang tengah melonjak saat ini begitu, seperti apa momentum saat ini? Ya tentu dari kacamata politik energi nasional ya eh, kita sangat memahami ya Oke. pemerintah ingin menaikkan B50 dalam waktu yang cepat ya di semester kedua karena khawatir ya harga minyak yang tinggi tadi berkepanjangan dan bahkan jauh lebih buruk lagi. Nah, memang ya ini di sisi lain menimbulkan tanda tanya karena kan sebetulnya wacana B50 ini awalnya ingin diberlakukan 1 Januari, tetapi kan diputuskan untuk ditunda. Nah, ketika ada dinamika terbaru, pemerintah memutuskan untuk dilanjutkan di 1 Juli nanti. Nah, tentu ini kan menunjukkan bahwa apakah dari sisi kesiapan teknis operasional itu memang betul-betul sudah bisa memadai gitu untuk bisa diimplementasikan sampai di 50 dan bagaimana mitigasinya ketika terjadi resiko-resiko tadi terhadap petani sawit, terhadap stok nasional, kemudian resikonya terhadap pangan juga. Jadi ya lagi-lagi tentu meskipun ini sangat dipahami tetapi harus rasional juga untuk melihat apakah juga punya dampak negatif terhadap kecukupan stok nasional karena nanti juga dikhawatirkan menimbulkan efek inflasi di sisi pangan gitu Mas. Jadi saya pikir pemerintah harus basisnya berbasis kesiapan, bukan berbasis target politik gitu. Oke. Secara politik ini memang masuk akal, tapi kesiapan itu yang lebih penting untuk dijadikan dasar pertimbangan eksekusi kebijakan ini. Baik, Mas Abra. Kita akan lihat seperti apa kesiapan infrastruktur pasokannya sendiri untuk bisa mendukung B50. Di segmen berikutnya kita akan jeda sebentar, Pak Sabar dan juga Mas Abra. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Market Review, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Abra Talatov dari INDEF, kemudian juga ada Pak Sabarudin, Serikat Petani Kelapa Sawit. Nah ini dia, kalau bicara mengenai kesiapan infrastruktur pasokan bahan baku CPO-nya sendiri untuk bisa mendukung tadi B50, dari sisi ya petani sendiri kelapa sawit tadi Anda memang memberikan dukungan begitu, tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Lantas bagaimana Anda melihat dari sisi kesiapan dari petani sawit apabila memang tadi untuk mendukung pasokan-pasokan biodiesel ini begitu Pak Sabar? Ya, memang pemerintah harusnya itu fokus di hulu. Di hulu itu dalam artian mendukung produktivitas yang tinggi di terutama di petani sawit selain di korporasi ya. Oke. Kalau petani sawit itu kan produksinya memang jadi isu dari dulu itu rendah dibandingkan perusahaan. Nah, kita sekarang punya momentum untuk melakukan produktivitas tinggi itu, menaikkan produksi petani melalui program peremajaan sawit rakyat. Nah, sayangnya ini juga menjadi ini banyak terkendala. Misalnya kalau kita lihat implementasi 2025 itu hanya 8% dari target 1.800 hektar yang ditargetkan oleh pemerintah, dibandingkan di 2024 itu sekitar 50-an 40-an persen ya. Memang kendalanya di terutama di petani itu satu mungkin persyaratan. Ada beberapa persyaratan misalnya terkait dengan kawasan hutan itu masih menjadi problem di petani. Yang kedua juga dari sisi nilai dukungan yang diberikan oleh pemerintah, kita saat ini meminta pemerintah itu untuk kemudian menaikkan dukungan bantuan program peremajaan sawit rakyat dari 60 juta per hektar itu menjadi 90 juta, karena salah satu keengganan petani untuk kemudian masuk di dalam program PSR itu biaya hidup selama melakukan peremajaan sawit itu tidak ada. Tidak ada dukungan dari pemerintah. Mungkin ini momentum pemerintah terus mendorong campuran biodiesel menjadi B50, tapi di satu sisi juga pemerintah harus memperbaiki di hulu, terutama melalui program peremajaan sawit rakyat. Kalau program peremajaan sawit rakyat ini sukses, sebenarnya 100 juta ton per tahun itu Indonesia bisa capai. Itu nggak ada masalah dengan produksi kalau ini betul-betul diseriusin ya dari pemerintah, didukung di smallholdernya, di petaninya. Ini menarik Pak Sabar, dan juga Mas Sabar, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa sisa waktu begitu sampai dengan Juli, kemudian meskipun kita tahu tantangan masih ada di sektor hulu begitu, khususnya dari program-program replanting, peremajaan tanaman-tanaman sawit kita begitu, tapi kan program ini masih harus terus berjalan mengingat kondisi global juga yang tidak kita bisa hindari begitu, sehingga ketergantungan dengan pasokan bahan bakar fosil pun juga harus kita kurangi nih Mas Sabar. Iya betul Mas Pras, memang pekerjaan rumah kita sepertinya untuk memperkuat produktivitas di hulu ini bisa penuhi dalam jangka menengah panjang, tidak mungkin dalam jangka pendek. Kita tahu bahwa dalam 5 tahun terakhir ya produksi CPO kita tuh relatif stagnan ya, hanya di kisaran 48 sampai 51 juta ton per tahun, dan dengan adanya tambahan campuran B40 ke B50 itu saja ada potensi kebutuhan tambahan CPO-nya itu naik dari sekitar 14,3 juta ton ke 17,9 juta ton, naik kurang lebih 25% kebutuhannya Mas. Jadi tentunya tadi punya implikasi terhadap potensi berkurangnya ekspor dan juga untuk bahan baku pangan. Nah kemudian PR yang kedua, selain dari sisi hulu, saya pikir dari sisi teknis ini juga kan kita tahu bahwa untuk menaikkan campuran itu juga butuh kesiapan dari sisi demand-nya gitu. Ya dari sisi transportasi ini artinya finalisasi hasil uji jalan kan juga harus dilakukan untuk seluruh lintas modal dan juga mesin gitu. Secara teknis apakah ini juga bisa langsung berjalan dengan baik, apakah nantinya akan tidak menimbulkan persoalan teknis itu. Kemudian juga dari sisi skema pembiayaan ya, ketika ini dinaikkan apakah nanti ada potensi selisih antara HIP biodiesel dan juga harga solar konvensional itu meningkat. Nah ketika nanti butuh pembiayaan yang lebih besar lagi ya, di tengah tadi ekspor yang kita khawatirkan akan mengalami penurunan, itu kan akan menjadi beban tambahan. Nah beban tambahan ini siapa yang akan menanggung? Nah, kita tahu BPDPKS juga kan
terus mengalami tekanan gitu untuk bisa menutup selisih tersebut. Nah, apakah nanti akan ditutup oleh APBN? Apakah akan ditanggung oleh industri? Tidak mungkin. Dan apakah pilihan terakhir Oke. ditransmisikan ke konsumen dengan menaikkan harga jual BBM biofuel itu? Nah, itu Hmm. menjadi pilihan-pilihan yang punya implikasi terhadap daya beli masyarakat juga, Mas Pras. Dan yang terakhir tentunya dari sisi supply chain ya, dari sisi logistik dan distribusinya juga, apakah dari sisi kilangnya kapasitasnya sudah siap, kemudian juga angkutannya, dan juga penerimaan dari masyarakat tadi terkait dengan komunikasi publik juga jangan sampai ini menimbulkan polemik baru, Mas, gitu, Ah, iya, iya. dalam tataran adopsi dari B50-nya tadi. Oke, tapi menurut Mas Abra sendiri kesiapan kita sudah sampai tahap yang mana nih untuk menuju 1 Juli mendatang? Iya, kalau pemerintah kan klaimnya dari sisi Pertamina ya, dari sisi kilang anggap sudah mempunyai kesiapan ya untuk bisa meningkatkan ke B50. Tapi kan itu saja tidak cukup gitu. Tadi Oke, dari sisi hulunya, kemudian dari sisi distribusi dan dari sisi penerimaan, akseptasinya dari masyarakat, dari konsumen itu juga jauh lebih penting, Mas. oke. Jadi ya lagi-lagi ini tidak bisa menjadi kebijakan sepihak yang diputuskan oleh pemerintah ansih gitu, juga Hmm, harus mendengar juga aspirasi dari industri, dari tentunya utamanya dari petani. Ya, oke. apalagi sekarang bukan hanya ada risikonya harga minyak mentah yang naik, tetapi juga ada risiko biaya produksi yang meningkat gitu, Mas, khususnya dari sisi pupuk. Nah, ini kan pemerintah barangkali belum mempertimbangkan juga nih Hmm, adanya potensi iya. kenaikan harga produksi di tingkat petani gitu. Betul, itu dia seperti yang sudah disampaikan Pak Sabar bahwa pupuk ini juga masih menjadi tantangan tersendiri ya Pak Sabar yang sudah disampaikan begitu. Sehingga ini harusnya juga menjadi concern dari pemerintah. Jadi pembenahan menyeluruh lah kalau bisa dikatakan begitu dari hulunya, kemudian di midstreamnya sampai dengan ke hilir. Sehingga program-program yang kaitannya dengan produktivitas sawit ataupun bahan-bahan nabati lainnya ini bisa sejalan lah ya dengan kesiapan dari infrastruktur dan yang paling penting tadi yang seperti Mas Abra sampaikan demand-nya juga harus ada nih. Jangan sampai nanti dibuat ternyata demand-nya tidak sesuai dengan harapan begitu. Baik, Pak Sabar, kemudian Mas Abra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Sabar, Mas Abra, terima kasih. Makasih Ya. Mas. Terima kasih, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.